sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa siap mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Kita absen dulu ya anak-anak. Ayu Davina, Iya. Ayu Rizky, Fatima Azhara, Hadirah, Bu. Salwa Widdah. Hadirah. Nah, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ya. Sehat semua ya berarti ya. Ya. Nah, baiklah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berkumpul lagi ya anak-anak untuk belajar tentang akhlak tercela yang kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada, Bu, tentang boros harta. Ya, pintar. Ada yang mau menambahkan? Memboros-boroskan waktu. Ya, itu contohnya ya. Nah, boros itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Boros harta. boros harta. Yang kedua, yang Dan ketiga, boros kesehatan. ya, benar sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa anak-anak yang sudah ibu berikan tugas untuk membaca materinya. Tentang apa anak-anak? Bakhil. Ada yang tahu apa itu bakhil? Saya, Bu. Ya. Pelit, Bu. Ya, Kikir, Bu. ya benar sekali. Nah, jadi bakhil itu artinya kikir, atau yang lebih sering kita dengar adalah pelit. Siapa di sini yang suka pelit? Ya. Oh, alhamdulillah. Berarti baik semua ya, nggak ada yang pelit ya. Bakhil atau kikir atau pelit adalah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Ketika seseorang memiliki uang, makanan, minuman yang mestinya bisa ia berikan atau dia bagi-bagi ke teman-temannya, atau diberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi dia nggak mau memberikannya itu atau membaginya dengan temannya, itu namanya pelit. Ya, bakhil ya, benar ya. Jadi kita itu sebagai teman haruslah bersikap baik. Kalau kita punya teman, jangan kita makan asik sendiri, kan kasihan temennya nanti ngiler, ya enggak? Ya, Bu. Emang kalau temennya makan sendirian kalian nggak pengen apa? Enggak. Kalau pengen ya beli gitu ya. Iya, Bu. Ya, tapi kan ada baiknya kalau kita sebagai teman yang baik itu kita makan berbagi gitu ya sama teman-temannya ya, Nak. Iya, Bu. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian." Lalu sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Menyekutukan Allah, kikir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina kepada wanita yang muslimah." Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, jadi kikir atau pelit itu termasuk ya dalam hadis Rasul ini ya. Nah, kita diperingati untuk menjauhi 7 hal tersebut ya anak-anak ya. Iya, Bu. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa Allah itu sangat melarang umat Islam untuk melakukan atau memiliki sifat bakhil atau kikir, karena sifat bakhil tersebut adalah termasuk penyakit hati yang dibenci oleh Allah, dan dibenci juga ya sama teman-teman kita kalau misalkan pelit. Iya. Nah, baiklah anak-anak, di sini apakah ada yang tahu contoh dari sifat bakhil? Tahu, Bu. Ayo, yang tahu siapa tuh? Ya, dan tidak membayar zakat. Ya, ada lagi? Apa? Ada lagi yang Berkaya-kaya tahu? tapi tidak sedekah, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Ya, Tidak naik haji pada waktu. ya, ada lagi? Tidak, Bu. Baiklah Ibu. Tambahkan ya. Benar yang disebutkan teman-temannya tadi. Contohnya itu
enggan membayar zakat. Padahal dia mampu, padahal dia orang yang punya, padahal dia bekerja, tapi dia tidak mau membayar zakat. Nah, itu dosa besar ya anak-anak, karena zakat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu. Nah, yang kedua adalah berfoya-foya tapi tidak bersedekah. Nah, itu ya yang tadi sudah disebutkan temannya. Jadi itu maksudnya kita punya uang tapi kita malah pergi ke sana, pergi ke sini, main, jalan-jalan, tapi tidak mau sedekah. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, bersikap masa bodoh ketika melihat anak yatim piatu. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau misalkan kita punya teman yang yatim piatu, kita bisa membantunya dengan apa? Misal kita bekal nih, kita ke sekolah, kita bekal, kita bawa uang lebih misalkan. Kita bisa membantu dia membelikan dia jajan, atau kita jajan nanti dia dikasih gitu ya. Namanya teman kan saling berbagi gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian ada tidak melaksanakan haji padahal dia mampu. Banyak ya kadangan orang itu dia mampu, dia kaya, tapi dia tidak mau berhaji ya, mungkin karena dia belum siap alasannya kan. Nah, itu tidak boleh ya, padahal kan dalam rukun Islam itu haji bagi yang mampu. Selanjutnya ada bahaya perilaku bakhil. Bahayanya itu kalau kita pelit, kita kikir, itu bisa mengakibatkan dosa yang besar. Jadi kalau misalkan kita punya jajan lebih gitulah ya, makanan lebih, janganlah kita pelit sama teman kita, bagi-bagi gitulah ya, biar kita nggak berdosa gitu ya nak. Kan dosa itu kan walaupun sedikit, tapi kalau setiap hari dikerjakan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Nah, jadi kan kalau dosanya kecil-kecil, lama-lama jadi dosa besar. Terus yang kedua, terpedaya dengan tipu daya setan. Karena pelit itu godaan dari setan. Setan membisikkan kita agar kita udah nggak usah dikasih, dia udah punya gitu. Padahal kan kalau kita berbagi itu akan lebih nikmat rasanya ya anak-anak. Iya, Bu. Yang selanjutnya adalah penghalang masuk surga. Bahayanya sifat pikir tadi menghalangi kita untuk masuk surga, karena yaitu tadi yang sudah ibu jelaskan, kalau kita pelit setiap hari, dosa kita yang tadinya kecil tapi dilakukan berulang kali, lama-lama menjadi besar, dan itu menghalangi kita untuk masuk surga. Kemudian rezeki menjadi sempit. Nah, karena kita berbagi itu gak ada ruginya ya anak-anak ya. Kalau kita berbagi itu saling menguntungkan, saling ya berbagi kebahagiaan juga. Dan insya Allah kalau kita sering berbagi, kita sering bersedekah, itu rezeki kita akan lancar. Bagaimana cara kita menghindari perilaku bakhil atau perilaku pelit? Yaitu dengan keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Jadi sesuatu yang kita punya itu adalah milik Allah. Karena semua itu adalah titipan dari Allah. Jadi kita gak ada salahnya kita buat berbagi, karena semua itu hanyalah titipan dari Allah. Tetapi kalau kita berbagi, maka Allah akan menambah pahala kita dan melancarkan rezeki kita. Kemudian banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian gemar melakukan kegiatan sosial dan infak dan sedekah. Nah, contohnya tadi ya, berbagi sama teman, bersedekah, atau di hari Jumat seperti anak lelaki, atau kita juga bisa sih, kalau anak laki-laki itu kan Jumatan tuh ada infaknya gitu ya anak-anak ya. Kalau kita juga bisa melakukan Jumat berkah, misalkan kita kumpul di mana gitu, terus kita sokongan, kita iuran, terus kita beli makanan, kita bikin misalnya pisang crispy gitu ya, terus atau kita buat nasi goreng, kita bisa bungkusin satu-satu, terus kita bagi-bagikan kepada orang-orang atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang terakhir, memohon perlindungan dari Allah agar kita tidak
memiliki sifat kibir. Nah, itu saja anak-anak materi pembelajaran pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Apakah sudah paham semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Minggu depan ada materi lagi nggak? Oh, minggu depan ya. Minggu depan kita sudah selesai materinya ya. Jadi kita tinggal melaksanakan ujian. Was. Ya, jadi jangan lupa buat belajar ya tentang Isra, Tabdzir, dan Bakil. Nanti kita ujian ya anak-anak. Dipelajari lagi, dibaca-baca, dipahami. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Cukup. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit duluan ya anak-anak. Ya, Bu.